Beriman sampai garis akhir. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang mampu memulai sesuatu dengan semangat, tetapi tidak semua mampu tetap setia beriman hingga akhir. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan rohani saudara. Ketika keadaan baik-baik saja, kita mudah bersyukur, namun di saat masalah datang silih berganti, tidak sedikit orang mulai ragu dan kehilangan pengharapan. Menjelang akhir hidupnya, Yakub memberikan teladan yang sangat indah. Perhatian utamanya bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang janji Allah. Ia meminta agar dimakamkan di tanah Kanaan, tempat yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Permintaan itu menunjukkan bahwa sampai napas terakhirnya, Yakub tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap firman-Nya. Melalui kisah ini saudara, kita diajak untuk belajar tetap memegang iman apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang selalu setia. Saat kami merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus percaya kepada janji-Mu dan hidup setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, mari kita baca Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Leah. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saudaraku, 3 kebenaran yang kita temukan di dalam bagian ini. Yang pertama, tetap percaya sekalipun belum melihat jawabannya di ayat 29 sampai 30. Sebelum meninggal, Yakub meminta agar jasadnya dibawa ke gua Makpela di tanah Kanaan. Permintaan itu bukan karena tempat tersebut lebih indah atau lebih terhormat daripada Mesir, saudara. Tetapi di sanalah Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Leah dimakamkan. Lebih dari itu, tanah Kanaan adalah negeri yang telah dijanjikan Allah kepada umat-Nya. Saat itu, Yakub meninggal di Mesir. Sementara saudara, janji tentang tanah perjanjian belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Meski demikian, ia tetap percaya bahwa apa yang sudah Tuhan katakan pasti akan terjadi. Imannya tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kesetiaan Allah. Ada kalanya saudara, kita juga berdoa cukup lama tanpa melihat perubahan. Keadaan mungkin belum sesuai harapan,
Tetapi itu bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia tetap memegang kendali, bahkan ketika kita belum memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak hanya berjalan dengan apa yang terlihat, tetapi juga dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dalam kitab Ibrani dituliskan bahwa iman membuat kita tetap berharap sekalipun hasilnya belum tampak. Itulah dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan yang kedua, saudara, warisan terindah adalah iman kepada Tuhan di ayat 31 sampai 32. Yakub menyebut nama Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Leah. Ia tetap mengingat perjalanan keluarganya bersama Tuhan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini, saudara, mengajarkan bahwa ada warisan yang jauh lebih berharga daripada harta atau kedudukan, yaitu iman kepada Tuhan. Rumah, tanah, atau kekayaan lainnya suatu saat bisa hilang, bisa habis, namun iman yang hidup dapat menguatkan anak-anak dan cucu kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan di tengah tantangan. Karena itu, saudara, marilah kita bertanya pada diri sendiri, ketika orang lain mengenang hidup kita nanti, apa yang paling mereka ingat? Semoga bukan hanya tentang keberhasilan kita, tetapi juga tentang kasih, ketulusan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman yang hidup akan terus berbicara, bahkan ketika kehidupan kita di dunia telah berakhir. Firman Tuhan juga mendorong setiap generasi untuk menceritakan karya Tuhan kepada generasi berikutnya. Itulah yang ditulis oleh Mazmur 78 ayat 4. Janganlah hal itu disembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi ceritakanlah kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, akhir yang indah adalah tetap setia kepada Tuhan di ayat 33. Sesudah menyampaikan pesan terakhir kepada anak-anaknya, Yakub menghembuskan nafasnya yang terakhir. Alkitab menggambarkan peristiwa itu dengan begitu tenang. Ia meninggalkan dunia ini dengan hati yang percaya kepada Allah yang telah menyertainya sepanjang hidup. Hidup bersama Tuhan bukanlah perlombaan yang hanya membutuhkan semangat di awal, saudara. Setiap hari kita diajak untuk terus melangkah, tetap berharap, dan tetap taat, sekalipun perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Yang Tuhan rindukan dalam hidup kita bukanlah kesempurnaan, melainkan hati yang terus beriman sampai akhir hidup kita. Kesetiaan seperti inilah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketahuilah, saudara, bahwa keindahan hidup seorang percaya itu terlihat ketika ia tetap setia beriman kepada Tuhan sampai akhir seperti Yakub. Bahkan Tuhan Yesus sendiri
memberikan pengharapan bagi setiap orang yang tetap bertahan di dalam iman. Itulah yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun jawaban doa itu belum datang. Bangunlah kehidupan yang menjadi teladan iman bagi keluarga dan orang-orang di sekitar saudara. Jalanilah setiap hari bersama Tuhan sehingga saudara dapat mengakhiri perjalanan hidup, perjalanan iman dengan penuh damai sejahtera dan pengharapan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu setia memegang janji-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai pergumulan. Mampukan kami untuk tetap percaya, hidup benar di hadapan-Mu, dan menjadi teladan iman bagi keluarga kami. Biarkanlah sampai akhir hidup kami, nama-Mu tetap dimuliakan, selalu setia dalam langkah hidup ini. Berkatilah saudaraku yang merenungkan firman-Mu di hari ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera, menguatkan iman saudara di tengah setiap pergumulan, dan menolong saudara tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari seberapa cepat kita memulai, tetapi dari kerelaan untuk tetap percaya, beriman, dan berjalan bersama Tuhan hingga akhir. Jika membutuhkan konseling, doa pribadi, dan percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.